bahwa Mujahidin Palestina dan Al-Aqsa, saudara, ini sebetulnya pertama sudah mengajarkan kepada kita semua umat Islam sedunia tentang mada ahamiyatil jihad, tentang berapa hebatnya peranan daripada jihad. Jadi dengan adanya perjuangan di Al-Aqsa mengajarkan kepada kita tentang pentingnya jihad. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Aqsa ini juga memberikan informasi kepada kita betapa biadabnya Israel. Selama ini kita hanya baca Quran, Israel begini, Bani Israel begitu. Israel melakukan ini, Israel melakukan itu. Selama ini kita cuma baca Quran, baca hadis betapa biadabnya Israel membunuh para nabi, mengejar-ngejar orang solihin. Nah, dengan adanya Al-Aqsa saat ini ditunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran benar. Mereka adalah bangsa ya al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai. Kenapa sampai dimurkai? Kenapa sampai masuk di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah? Kenapa sampai tiap hari kita baca itu ayat, kita diingatkan ini maghdub alaihim, ini maghdub alaihim, ini maghdub alaihim. Sekarang Allah pertontonkan kepada kita, ini kebiadaban mereka. Dahsyat kebiadaban mereka, mereka bunuh anak-anak. Mereka bom rumah sakit, mereka tahu itu rumah sakit. Mereka bom, dokternya meninggal, perawatnya meninggal, anak kecilnya meninggal. Sekarang 56-60% dari seluruh yang meninggal dunia adalah anak-anak dan perempuan. Biadab, saudara. Seluruh dunia melihat itu, masyarakat seluruh dunia tunjuk Israel biadab. Hanya pemerintahnya aja, ya mereka yang bela-bela Israel. Amerika bela Israel, tapi rakyatnya kita lihat. Di New York, di Los Angeles, saudara. Di mana-mana, ratusan ribu demo. Mereka bela Palestina. Kenapa? Terbuka mata mereka, ini memang biadab. Jadi Aqsa mengajarkan kita tentang pentingnya jihad. Dan membuka mata kita betapa dahsyatnya kebiadaban daripada bangsa Israel. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Aqsa juga menunjukkan kepada kita betapa bersatunya para pemimpin-pemimpin kufar di dunia. Mereka saling bela satu sama lain, ya kawan. Mereka saling melindungi padahal mereka tahu Israel ini salah. Mereka bela, mereka lindungi. Kelihatan nggak punya malu. Amerika tanpa punya malu, saudara. Dia bela bisa-bisa. Walaupun Israel salah. Dia benar kan? Jadi kita dipertontonkan dia tuh orang-orang yang nggak punya malu tuh, yang katanya menghargai demokrasi. Yang katanya menghargai hak asasi manusia, omong kosong. Saudara, hak asasi manusia yang mana yang mereka sedang perjuangkan? Bohong semuanya, saudara. Allah pertontonkan lewat Al-Aqsa, ya. Kemudian yang berikutnya, melalui Al-Aqsa ini, saudara, kita bisa lihat mana muslim yang peduli, mana muslim yang nggak peduli, ya. Mana mukmin, mana munafik, semua kelihatan, ya. Mana pejuang, mana pecundang, semua kelihatan, ya. Masya Allah, luar biasa. Al-Aqsa memberikan informasi kepada kita tentang hal-hal yang sangat luar biasa, ya ikhwan. Nah, kemudian di luar itu semua, Al-Aqsa juga mengingatkan kepada kita, saudara. Nah, kenapa kok yang Allah takdirkan Al-Aqsa, ya ikhwan? Kenapa bukan masjid-masjid yang lain, saudara? Kan banyak masjid di dunia. Nah, karena Al-Aqsa adalah masjid ketiga termulia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, saudara. Allah tunjukkan. Ini masjid yang pernah didatangi oleh Nabi, masjid Isra Mi'rajnya Nabi, saudara, masjid para anbiya, masjid yang Allah katakan dalam Al-Quran, ini ardun mubarakah, saudara. Barakna lahu, ini barakna haulah, ini yang Allah berkaki sekitarnya, saudara. Nah, kenapa harus ini yang terjadi, saudara? Untuk menjadi cambuk buat kita semua. Dengan mengingat Aqsa agar kita bersaudara, kita bersatu, padu, gotong, royong. Saling bantu, bisa bantu-bantu, nggak bisa bantu apapun, masih bisa berdoa kita. Nggak mau doa, diam, tutup mulut, jangan bicara tentang Palestina kalau Anda nggak paham, ya ikhwan. Apalagi sedih saya waktu ada mengatakan, kalau ada mengumpulkan bantuan buat Palestina, kirim dana, bohong itu semua. Itu nggak sampai itu, kecuali yang hanya lewat pemerintah saja sampai. Kalau kau nggak tahu tentang perjuangan Palestina, jangan sembarangan ngomong, diam, tutup mulut. Apa buta matanya? Dari mana itu kita bangun rumah sakit Indonesia di Gaza, ya ikhwan? Bisa dibangun. Itu hasil ngekrek di mimbar-mimbar. Saudara, sampai dapat miliaran, sampai berdiri itu rumah sakit tanpa satu sen pun bantuan pemerintah Indonesia. Nggak ada. Berdiri.
berdiri rumah sakitnya. Wah, sekarang menangani para korban di Palestina, saudara. Tiap hari ribuan korban sekarang ada di rumah sakit kita, ya ikhwan. Bantuan pemerintah? Enggak. Pemerintah yang bangun? Enggak. Yang bangun rakyat Indonesia. Patungan rame-rame. Dikoordinir sama Mercy, saudara. Sama FPI, saudara. Bisa kita bangun. Siapa bilang kita nggak bisa bangun? Siapa bilang bantuan itu nggak sampai, saudara? Siapa bilang nggak sampai? Kalau yang namanya negara perang, saudara, jangankan bahan bangunan, jangankan bahan pakaian atau makanan, senjata bisa masuk, saudara. Nah, jadi kalau bukan orang lapangan, tutup mulu. Negara kalau lagi perang, senjata bisa masuk nggak? Itu Hamas dari mana dapat senjatanya? Senjata canggih didapat, ya kawan. Bisa masuk. Nah, tapi saudara, nggak boleh semua orang tahu dong bagaimana caranya. Kan nggak boleh. Masa semua orang dikasih tahu, oh caranya begini. Oh masukinnya dari sini. Ya bunuh diri dong. Nah makanya kalau ada ustadz yang nggak tahu, diam. Termasuk antum nih di sini nih semua, saudara. Ana mau kasih nasihat satu, kalau kita nggak tahu, kita nanya dari mana, jangan curiga. Wah ini senjatanya pasti dari Israel juga nih. Wah ini semuanya buatan Israel nih. Ini Hamas ini buatan Amerika sebetulnya. Suruh mancing-mancing Israel biar Israel bunuh bangsa Palestina. Astagfirullahaladzim. Udah nggak tahu, fitnah lagi, saudara. Jaga mulut. Tidak mau bantu, diam. Tidak tahu, diam. Biarkan kami yang berjuang. Jangan sembarangan, ya kawan. Bantuan kami tiap saat bisa masuk. Walaupun semua ditutup di Palestina, ya kawan. Uang bisa masuk, cek bisa masuk, saudara, bisa bantuan-bantuan lain bisa masuk. Bagaimana cara masuk itu nggak boleh dijelaskan kepada sembarang orang. Nah, yang penting Anda lihat bagaimana bangsa Palestina dari sana, saudara. Anda lihat mereka kibarin bendera Indonesia. Mereka kalau lagi 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, mereka bikin peringatan di sana, bikin perlombaan, nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah kalau ada yang nanya, kenapa mereka begitu sayang sama bangsa Indonesia? Karena dari Indonesia mengalir bantuan yang tidak henti-henti, saudara. Tidak henti-henti. Dari macam-macam ormas, saudara. Dari pokoknya semua ormas. Nggak lagi saya sebutkan, saudara. Ada ustadz-ustadz yang ngumpulin duit dapat 30 miliar kirim. Ada yang dapat 20 miliar kirim. Ada yang dapat 40 miliar kirim, ya ikhwat. Banyak ustadz-ustadz kita yang berjuang. Nah ada memang ustadz-ustadz kita yang nggak tahu. Nah, udah nggak tahu, tapi sok tahu. Nah, ini yang bahaya, ya, kawan. Nah, ini jadi sekali lagi, saya minta tolong jangan sembarangan untuk bicara tentang Palestina. Palestina butuh kita